bentuknya juga bisa kita rubah sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Misalkan saya tulis di sini Raja Ampat. Ya. Setelah kita tulis Raja Ampat, ya, maka kita coba rubah dulu. Nah, kalau misalkan rubah huruf, saya pikir Bapak Ibu sudah paham lah, karena hampir semua yang untuk penggunaan offline seperti Microsoft itu semua sudah ada penggunaan perubahan font. Ya. Kita coba rubah fontnya. Ya. Misalkan kita buat impact seperti ini, maka akan berubah bentuk tulisannya. Nah, kemudian kita rubah juga warnanya. Ya. Kira-kira bisa atau tidak kita rubah warnanya begitu. Untuk merubah warnanya, ya Bapak Ibu bisa silakan untuk warnanya ada di warna teks ya. Nanti Bapak Ibu bisa pilih boleh warna yang Bapak Ibu mau, misalkan kita warna kuning, kita masukkan di sini sudah berubah warnanya. Nah, kemudian kita masukkan hyperlink atau link. Bagaimana caranya? Nanti kita klik kanan, dia punya textbook ya, kemudian bisa kita pilih link di situ. Untuk apa? Untuk kita masukkan link tentang materi atau istilahnya tentang apa yang sudah kita mau sampaikan. Kita cobakan, ya, kita cari satu link tentang Raja Ampat. Kita ambil penelusuran Google. Oke. Kita boleh pilih, silahkan boleh pakai Wikipedia atau yang lain ya. Untuk untuk kita masukkan ya. Ini di sini saya pilih indonesiakaya.com ya. Nah, di sini akan kita klik bagian share this page ya. Kita klik share this page di sini, kita ambil copy link di sini ya. Untuk kita masukkan ke hyperlinknya ya. Nah, yang tadi kita sudah buat itu kan. Yang tadi sudah kita buat seperti ini ya. Textbooknya kita klik dulu ya. Setelah textbooknya kita klik, baru klik kanan ya. Nanti kalau misalkan menggunakan laptop, Bapak Ibu silahkan klik kanan ya. Kemudian klik link ya. Baru silahkan masuk Ctrl V bisa, atau mungkin klik kanan juga pakai paste di sini juga bisa. Boleh pakai Ctrl V atau pakai paste. Nah, setelah kita masuk seperti ini, kita tinggal klik terapkan. Ya. Maka akan bentuk seperti ini. Bentuk hyperlinknya sesuai dengan dia punya website yang sudah kita masukkan di situ. Ya. Nah, contoh seperti ini, Bapak Ibu langsung dari tulisan Raja Ampat saja langsung masuk ke link, bisa tinggal klik langsung, otomatis kita akan masuk ke website yang sudah kita link yang tadi. Kemudian berikutnya kita coba buat slide yang baru ya. Kita buat slide yang baru ya. Satu lagi perbedaan antara tema dengan latar belakang ya Bapak Ibu. Tema dengan latar belakang jelas berbeda. Apa bedanya? Itu salah satunya jika tema, maka kalau misalkan kita tambah slide baru, maka akan mengikuti tema yang ada. Tapi kalau latar belakang, hanya pada slide itu saja. Kecuali kita copy slide yang tadi untuk kita pastekan untuk di slide selanjutnya. Seperti itu. Nah, di sini kalau misalkan kita coba sisipkan yang lain, tadi sudah gambar, teks sudah,
kita coba masukkan video, ya. Kita coba masukkan video di sini. Kita tidak bisa. Pilihannya apa? Bisa telusuri lewat YouTube, ya, bisa dengan URL atau link, maupun bisa dengan Google Drive yang sudah disediakan di daftar YouTube kita. Jika kita telusuri di YouTube, ya, kita coba, ya, biar lebih cepat dan lebih mudah, kita bisa coba langsung telusuri di YouTube, misalkan tentang Raja Ampat. Nanti Bapak Ibu yang punya daerah selain Raja Ampat, kalau dicoba nanti, ya, saat tugas menggunakan daerah Bapak Ibu sekalian yang Jawa Timur ya Jawa Timur, yang misalkan Bali ya di Bali, yang mungkin di Sulawesi ya Sulawesi, seperti itu. Kita pilih salah satu di sini, misalkan kita pilih yang paling atas, ya. Nah, kita pilih di sini, klik untuk videonya. Nanti akan masuk videonya pada presentasi kita. Tinggal kita sesuaikan mau besarnya seperti ini atau kita perbesar lagi. Kita perbesar lagi, itu saja bisa diperbesar lagi. Agar full sekalian satu presentasi bisa Pak, bisa. Untuk apa? Agar kita bisa langsung melihat secara jelas satu video tersebut, ya, misalkan seperti itu. Kemudian pilihan selanjutnya apa? Ada pemutaran video di sini. Pemutaran video di sini ada beberapa pilihan yang Bapak Ibu akan lihat di sebelah kanan, ya, setelah menautkan atau masukkan video, mengisikan video. Itu bisa kita klik di sini. Ada 3 pilihan. Yang pertama, diputar saat diklik. Ada diputar secara otomatis dan diputar secara manual. Maksudnya manual bagaimana? Manual itu kalau misalkan kita tekan bagian tengah atau bagian play-nya. Kalau misalkan diklik saat kita klik dimanapun, dia akan mulai video. Kalau misalkan kita putar secara otomatis bagaimana? Kalau kita putar secara otomatis, maka saat kita berpindah ke slide berikutnya atau ke slide yang itu, maka dia akan memutar secara otomatis video seperti itu. Nah, maka kita pilih yang secara otomatis. Biar apa? Biar saat nanti kita pindahkan atau kita sebut saat kita slide, maka video akan langsung play, ya. Atau bisa juga terserah Bapak Ibu. Itu biasanya pengajaran atau disesuaikan dengan selera Bapak Ibu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin saat pas menjelaskan ada pengantar dulu sebelum video dimulai, itu langkah-langkah lebih baiknya itu saat diklik baru nanti berputar gitu. Karena kan biasa ada pembukaan dulu, kita beri narasi sebelum kita mau mengajar, kita narasikan dulu, baru nanti video diputar seperti itu. Seperti itu bisa, tentu saja bisa, ya. Kemudian selain itu juga saya tutup kelebihannya apa di sini. Jadi kita bisa berkolaborasi. Hampir semua produk Google, ya, Workspace, Edit, semuanya bisa berkolaborasi dengan siapapun, ya. Dimana kalau misalkan kita ingin anak-anak mempresentasikan atau membuat presentasi pelajaran kita, bisa bikin secara daring, ya, dan membuat salinan tugas anak-anak, baru nanti biar mereka mengisikan dari salinan tersebut, ya. Nah, dibagikan di sini, saat klik bagikan, maka Bapak Ibu akan terlihat di sini, bisa pilih siapa yang akan kita share atau istilahnya untuk kita bagikan, ya. Pilihannya juga bisa masing-masing. Ada beberapa pilihan di sini. Misalkan saya pilih Bapak Mentor kita, Pak Yunus di sini, masukkan untuk pribadi di sini. Di sini bisa pilihan sama seperti yang kemarin juga, ada di Google Doc juga sama, ada 3 pilihan, di mana bisa hanya melihat saja, bisa mengomentari, dan juga mengedit. Kalau ingin berkolaborasi aktif, ya, saran saya adalah kita jadikan editor yang kita bagikan. Untuk apa? Agar saling sama-sama berkolaborasi atau saling membuat
Ya, pertama dibagikan dulu. Mereka akan membuat kita kasih salinan ke mereka, kemudian mereka bagikan ke masing-masing anggotanya untuk jadi editor di sini. Setelah jadi editor bagaimana? Tinggal nanti mereka bisa mengedit atau menambahkan mungkin di slide 1 siapa, slide kedua siapa, begitu, dan seterusnya. Nah, dan yang lebih hebat lagi dalam Google Slide ini, ya, ini kita bisa langsung bekerja atau berkolaborasi secara tatap muka, secara langsung dengan bantuan virtual atau dengan panggilan. Di sini ada presentasi tab di sini. Jadi nanti kita berkolaborasi mau ngedit suatu presentasi bisa sambil tatap muka, sambil ngobrol secara langsung dengan tatap muka virtual menggunakan Google Meet. Bisa langsung terhubung dengan Google Meet di sini, bisa langsung terhubung dengan Google Meet di sini. Bisa pilih nanti siapa yang nanti akan kita hubungkan dengan Google Meet di sini, ya. Kita bisa pilih siapa saja yang kita akan masukkan di sini untuk nanti kita buat rapat baru, begitu. Karena di sini kalau misalkan ini secara langsung dengan Google Slide seperti itu. Kemudian yang lain, ya, untuk Bapak Ibu perlu ketahui di sini, ya, untuk pengaturan pada Google Slide itu sendiri. Nah, di sini kalau misalkan Bapak Ibu sudah rubah bahasanya menggunakan bahasa Indonesia, ya, di sini ada file, edit, tampilan, sisipkan, format, slide, atur, alat, add-on, dan bantuan. Nah, kalau misalkan saya pikir kalau misalkan Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan PowerPoint secara offline, itu pasti tidak akan terlalu kesulitan untuk melakukan atau membuat presentasi secara online menggunakan Google Slide. Nah, kemudian di sini yang perlu saya bisa sampaikan atau kita sharingkan di sini untuk Bapak Ibu, ya. Ini contoh untuk presentasi yang sudah pernah saya bikin, ya. Bapak Ibu kalau misalkan tertarik dengan desain grafis atau sebutannya pembuatan banner atau mungkin pembuatan ribbon dan lain sebagainya, ini Bapak Ibu bisa secara ini untuk belajar secara itu dulu, ya. Untuk yang paling mudah bisa menggunakan Google Slide juga sebenarnya, ya. Ini yang kita gunakan untuk menjadi background untuk trainer maupun untuk peserta. Ini saya juga buat di Google Slide, ya. Jadi Bapak Ibu juga bisa menggunakan Google Slide ini tidak hanya untuk sebagai presentasi saja, tapi bisa menjadi foto atau JPG atau picture atau gambar yang kita bisa gunakan di pembuatan background dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Cara yang untuk nanti kalau misalkan kita sudah bikin desain seperti ini, misalkan kita sudah bikin desain background seperti ini, ya, kita bisa klik file di sini baru download. Nah, pilihan download di sini adalah menjadikan file yang ada di Google Slide menjadi offline, ya, atau terdownload di kita punya PC kita maupun di HP kita. Di sini ada beberapa pilihan, ya. Bapak Ibu bisa pilih di sini dari mulai ada PowerPoint, kemudian ODT, PDF, teks biasa, JPG maupun PNG. Nah, ini kalau misalkan untuk background, ya, untuk Bapak Ibu trainer maupun yang Bapak Ibu peserta sekalian, ini saya gunakan gambar JPG. Kita download gambar JPG saja. Nanti bentuk kita download JPG adalah apa? Yang ada pada slide saat ini saja. Jadi hanya yang kita klik saat ini, walaupun di situ ada dua slide yang akan terdownload JPG, hanya slide yang sudah kita klik saja, yang sedang aktif yang saat ini, gitu. Ya. Nah, kalau untuk yang PNG untuk apa? Untuk PNG itu sendiri itu digunakan biasa kalau misalkan kita buatkan gambar yang berlubang atau istilahnya yang kita buat logo yang hanya kita khususkan untuk logo itu saja, ya. Atau
dengan menggunakan bantuan tangan kita klik secara dengan mouse itu, kita bisa juga mempresentasikan ya hasil slide kita itu sendiri secara otomatis tanpa kita perlu mengklik ya tiap kali ada perubahan atau kita misalnya untuk berpindah ke slide satu slide lainnya. Jadi tidak perlu Bapak Ibu menggunakan bantuan klik atau mouse atau kursor seperti itu. Caranya bagaimana? Nah, ini contoh yang slide yang saya sudah bikin yang tadi. Bapak Ibu tinggal klik file ya. Kemudian kita masuk ke publikasikan di web. Nah, jadi kita sekali lagi masuk ke publikasikan di web. Jadi kita akan masuk di publikasikan di web. Untuk apa? Untuk kita coba presentasikan secara otomatis dan juga bisa dipublikasi secara virtual begitu. Ya. Nah, di sini akan keluar seperti ini, publikasikan di web. Kita pakai tautkan. Nah, kemudian yang kita lihat apa? Boleh pilih berapa detik tiap kali untuk berpindah atau memulai dalam presentasi tersebut. Ya. Nah, kita klik ini, kita pilih 3 detik ya. Saya contohkan untuk 3 detik. Kemudian saya centang untuk putar slideshow segera setelah pemutaran dimuat. Kemudian juga kita mulai ulang tayangan slide setelah slide berakhir. Jadi akan berulang ya, seperti itu. Setelah sudah di setting seperti ini, kita klik publikasikan ya. Nah, akan keluar pilihan seperti ini, kita pilih OK. Maka dia akan keluar link ya atau tautan ya yang bisa kita copy ya linknya ya. Kemudian kita cobakan ya, kita untuk melihat hasil presentasi kita yang kita akan cobakan secara otomatis gitu. Nah, kira-kira bagaimana, bisakah tidak, berhasil atau tidak? Nah, kita tinggal paste ya link yang sudah kita sudah buat, kemudian kita enter ya. Maka yang akan kita dapatkan di sini apa? Yang akan kita dapatkan adalah presentasi secara virtual ya, yang secara otomatis tanpa saya klik sama sekali ya. Secara otomatis Bapak Ibu bisa lihat saya tidak mengkliknya, itu akan secara otomatis dia akan berpindah, dia akan memulai presentasinya sendiri ya sampai presentasi itu berakhir begitu ya. Jadi seperti tayangan video slide seperti itu ya. Jadi tanpa kita itu kita sudah bisa lanjutkan itu sendiri ya, berjalan sampai di akhir. Nah, setelah di akhir bagaimana? Karena kita tadi pilih untuk putar ulang, maka dia akan mengulangi lagi dari tampilan yang di awal seperti itu. Jadi itu yang akan dilakukan. Ini yang tadi ya, yang tadi kita lakukan ya. Bagaimana itu kemudian memutar video otomatis saya sudah dijelaskan ya. Nah, kalau yang ini saya pikir tidak. Oke. Itu untuk izin Pak Win, waktu sisa 15 menit. Oke, siap Bapak. Terima kasih banyak untuk itu. Sebenarnya saya juga mau bilang juga, ini presentasi saya juga sebenarnya sudah selesai di sini. Karena saya pikir ini untuk untuk presentasi dari saya itu sendiri, saya pikir akan lebih menarik Bapak Ibu nanti coba dipraktekkan untuk Bapak Ibu coba sendiri. Karena tidak enak kalau misalkan kita cuma menjelaskan saja, apalagi cuma menjelaskan teori. Jadi makanya saya lebih banyak kita cobakan saja. Minimal Bapak Ibu yang pertama tahu kira-kira penggunaan apa saja yang menarik di Google Slide ini. Kemudian apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan Google Slide ini, itu maksudnya. Nah, nanti untuk tugas Bapak Ibu saya cukup bikin seperti ini yang tadi saja ya. Untuk Bapak Ibu buat hanya cukup membuat latar belakang ya, background ya. Merubah latar belakang Bapak Ibu, merubah judulnya ya, kemudian membuat gambar di kantong cropnya,
dan juga membuat kontak teks atau fragment teks tentang daerah terkenal. Sekaligus sudah menautkannya dengan. Oke, terima kasih Bapak moderator. Silakan saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada Bapak moderator. Saya stop share.